Ada beberapa pernyataan yang menarik dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat berpidato dalam perayaan ulang tahun partainya yang ke-50 pada Selasa tanggal 10 Januari tahun 2023. Di antaranya yang menyangkut Presiden Jokowi. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Banyak pengamat yang tertarik untuk mengomentari pernyataan Megawati Soekarnoputri itu, termasuk pengamat kebijakan publik yang juga pengamat politik Amir Hamzah. Pidato itu selain sebagai sindiran, juga sebagai sebuah peringatan dini. Nah, pertama, Ibu Mega ingin menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa eksistensi beliau selama ini sebagai Presiden Republik Indonesia masih berlangsung secara baik, itu karena berkat dukungan dari PDIP. Nah, oleh karena itu sebenarnya di balik pesan itu ada harapan bahwa terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu 2024, khususnya yang menyangkut pengajuan calon presiden dan pemilihan presiden nanti, ini juga merupakan peringatan dini kepada Presiden Jokowi agar supaya dalam menyikapi pelaksanaan pemilu 2024 yang akan berlangsung secara bersamaan itu, pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilihan DPRD, pemilihan DPD, dan lain-lain sebagainya itu, jangan sampai karena ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu yang selama ini kita sebut sebagai oligarki, berupa tangan-tangan tersembunyi yang ada di belakang kepemimpinan Presiden Jokowi, sampai melakukan hal-hal yang tidak seiring dengan dukungan PDIP kepada Presiden Jokowi. Nah, kita lihat selama ini bahwa ada beberapa hal yang bersumber dari oligarki yang sering juga disinggung oleh Presiden Jokowi, misalnya isu perpanjangan masa jabatan, isu penundaan pemilu, isu 3 periode, di mana isu-isu ini sama sekali tidak berkenan di PDIP. Artinya PDIP kepingin penyelenggaraan pemerintahan ini, hasil pemilu 2019 akan berakhir pada 2024 nanti, dan hasil pada 2024 itu melalui pilpres nanti, melalui pemilihan umum nanti, itu terbentuk pemerintahan yang syah berikutnya. Nah, oleh karena itu saya lihat di sini ada sesuatu pesan yang sangat tepat, bahwa yang saya baca agar supaya menjaga hubungan baik antara PDIP dengan Presiden Jokowi, terutama antara Ibu Mega dengan Presiden Jokowi, di mana bukan saja Ibu Mega tapi kader-kader PDIP juga selalu menyatakan bahwa Presiden Jokowi itu adalah petugas partai, artinya partai yang dicalonkan oleh PDIP untuk menjadi presiden, tentu tugas dia adalah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan juga oleh PDIP. Satu contoh misalnya ketika Ibu Mega kemarin menyatakan bahwa kehadiran Pak Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden dan Pak Mahfud MD menjadi menteri koordinator Polhukam itu adalah karena titipan PDIP. Nah, kita melihat bahwa pengaruh Ibu Mega dan PDIP pada pembentukan pemerintahan hasil pemilu 2019 ini kan sangat kuat sekali. Nah, Ibu Mega dengan PDIP kepingin hal ini agar supaya jangan ada tindakan atau kebijakan dari Pak Jokowi yang menyimpang dari dukungan PDIP dan Ibu Mega itu. Nah, tapi ada satu isyarat yang sedia di sana adalah khusus mengenai Pilpres dan pencapresan nanti, Ibu Mega seolah-olah mengirimkan pesan kepada Pak Jokowi agar Pak Jokowi tidak perlu melakukan tekanan kepada PDIP untuk mencalonkan orang, mencapreskan orang yang ditunjuk oleh Pak Jokowi. Nah, artinya Ibu Mega mengatakan bahwa kami punya hak, kami punya kebebasan untuk menyangguhkan calon presiden, dan itulah yang sudah dikatakan, yang katakanlah dibocorkan oleh Pak Jokowi, bahwa calon presiden dari PDIP itu adalah kader PDIP sendiri. Nah, saya melihat
Karena sampai hari ini ada pertentangan antara kelompok pendukung Ganjar dan kelompok pendukung Mbak Puan, barangkali saya kira barangkali Ibu Mega akan memilih satu pilihan jalan tengah sehingga PDIP juga tidak rapuh nanti hasilnya dalam pemilu 2024 nanti. Nah, di situ saya melihat bahwa adalah akan sangat objektif kalau Ibu Mega sendiri yang mendeklar dirinya untuk tampil sebagai calon presiden. Tinggal bagaimana wakilnya. Sebab kalau itu kan walaupun PDIP sudah mempunyai presidensial threshold yang cukup, artinya dia bisa mengajukan pasangan sendiri, tapi karena PDIP itu bukan mayoritas tunggal, maka biar bagaimanapun juga dia harus mencari teman koalisi. Nah, itulah barangkali yang sedang dilakukan Ibu Mega dengan kegiatan-kegiatan yang senyap selama ini. Kan kita lihat juga bagaimana Ibu Mega membina hubungan baik dengan Pak Prabowo, bagaimana Ibu Mega berusaha membina hubungan baik juga pimpinan partai-partai lain. Walaupun kemarin kita lihat bahwa dalam acara HUT PDIP itu tidak ada parpol-parpol lain yang diundang oleh Ibu Mega atau oleh PDIP. Tapi itu saya artikan bahwa bukan berarti PDIP dan Ibu Mega kurang menghormati partai politik lain, tapi mungkin ada strategi tersendiri yang akan kita lihat hasilnya dalam 1-2 hari mendatang ini. Kemarin ada informasi yang menyatakan bahwa memang ada hal-hal yang mungkin dari aspek politiknya ada yang diperoleh oleh PDIP, yaitu seperti katakan lagi Pak Ma'ruf Amin adalah usulan dari Ibu Mega, Pak Mahfud MD adalah usulan dari Ibu Mega, dan kita tahu persis bahwa hubungan mereka ini sudah jauh berlangsung. Baik Ibu Mega dengan Pak Ma'ruf Amin itu sudah berlangsung sejak masih Pak Taufik Kemas masih hidup. Kemudian juga hubungan dengan Pak Mahfud MD sejak Gus Dur masih hidup dari awal-awal reformasi. Sehingga bagi saya tidak asing apabila Ibu Mega lewat PDIP-nya memberikan dukungan agar Pak Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden dari Pak Jokowi. Begitu pula dengan pengusulan Pak Mahfud MD untuk menjadi. Tapi ada aspek lain yang kira-kira PDIP kehilangan kesempatan atau tidak diberi kesempatan ketimbang apa yang diberikan, misalnya kesempatan yang diberikan oleh Pak Jokowi kepada kelompok-kelompok politik lain seperti kepada kelompok Erick Thohir dan lain-lain sebagainya. Jadi atau dengan kata lain dari seorang teman yang kemarin malam menelpon saya, dari aspek pembagian kue ternyata memang PDIP dan Ibu Mega cukup dirugikan. Saya kira memang sampai Ibu Mega mengucapkan itu merupakan bukti bahwa dia berani akan melawan itu, ya kan? Nah, kalau kita lihat dari segi yang Anda katakan tadi bahwa ada tangan-tangan tersembunyi di belakang layar dalam bentuk oligarki yang katakan itu, ada kita bisa membaca informasi yang pernah disiarkan oleh seorang mantan anggota BAIS. Pada tahun 2014 ketika Pak Jokowi masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Yang mengaitkan antara lain dengan kedudukan Ibu Iriana sebagai anggota Rotary Club. Nah, malah di sana sinyalemen oleh pengamat intelijen Laksamana Purnawirawan Mulyo Wibisono. Ini mantan Komandan Satgas Intel BAIS. Itu menyatakan bahwa tangan-tangan tersembunyi yang ada di belakang Pak Jokowi itu merupakan kelompok primasonri. Tapi jangan kita lupa bahwa dari aspek operasi intelijen global, Ibu Mega juga punya kedekatan dengan Pak Hendro Priyono dan Pak Budi Gunawan yang sekarang menjadi kepala BIN gitu kan. Nah, bisa saja Ibu Mega sudah mendapat informasi dari koleha-koleha beliau yang berdasarkan hubungan-hubungan kedekatan di mana-mana itu berlaku. Kita lihat misalnya pernah juga ada kepala MI6 yang begitu dekat dengan Tony Blair gitu kan, sehingga sangat dipercaya oleh Tony Blair ketika dia memberi laporan bahwa di Irak ada senjata pembunuh massal, padahal menurut Mossad tidak ada gitu. Nah, oleh karena itu saya kira
tangan-tangan tersembunyi yang ada di belakang Pak Jokowi kalau kita lihat dari aspek operasi intelijennya, pasti Ibu Mega juga mendapat support dari koleha-koleha beliau sekelas Pak Hendro Priyono kan sudah kenal profesor intelijen, Pak Budi Gunawan sekarang secara struktural masih memimpin BIN. Saya kira keberanian Ibu Mega kemarin mengucapkan itu di hadapan umum dan langsung di depan Jokowi, saya kira juga ada masukan-masukan intelijen yang sudah didapatkan oleh Ibu Mega. Dari siapa wallahu alam, tapi saya ingin menyatakan juga bahwa Ibu Mega cukup punya kedekatan dengan tokoh-tokoh nasional kita yang punya profesi di bidang intelijen yang cukup luar biasa. Dengan memberikan sindiran seperti kemarin, pasti akan ada langkah-langkah perubahan. Karena dia sudah memberi warning kan. Andai kata Pak Jokowi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan dukungan PDIP kepada Pak Jokowi, maka bisa saja PDIP menarik kembali dukungan itu. Itu berarti tentu kan PDIP akan mencari teman lain yang seiring dengan keinginan dia. Dan itu kan kita bisa melihat ada di mana. Nah, sehingga ketika kemarin Anda juga muat berita saya secara tertulis bahwa kalau Ibu Mega mencalonkan sebagai capres, maka soliditas PDIP itu akan lebih kita lihat berlangsung secara baik. Itu malah ada yang membalas berita. Setelah membaca berita itu ada teman simpatisan PDIP yang menyatakan juga sedang berlangsung wacana Ibu Mega capres, Prabowo cawapres. Ya, kita lihat aja perkembangan ke depan. Politik ini kan syarat dengan diplomasi, syarat dengan negosiasi, syarat dengan rekayasa, dan mereka yang tahu itu persis adalah mereka yang sekarang terlibat memimpin partai politik dan tiap hari melakukan lobby-lobby dalam rangka menyongsong Pilpres dan Pemilu 2024 nanti. Kalau misalnya akhirnya ya kondisi nanti pasti akan kita lihat dunia global dan perkembangan pada tataran geopolitik dan geostrategi kan berubah. Akan sejauh mana orang melihat keberhasilan mereka di era Jokowi ini, bagaimana kalau mereka misalnya memindahkan dukungan mereka kepada Ibu Mega dari sisi aspek geopolitik dan geostrategi ya. Jadi kita tidak bisa mengambil gambaran kemarin. Sama halnya juga dengan kita tidak bisa mengambil gambaran bahwa sudah sekian kali dicalonkan gagal terus lalu Prabowo jangan Pak calon lagi kan. Kita nggak tahu gitu kan. Apalagi kalau misalnya orang berpegang kepada ramalan Gus Dur bahwa Pak Prabowo itu akan jadi presiden di usia tua. Bisa saja ada orang terpengaruh oleh pandangan-pandangan yang demikian kan. Jadi kita tidak bisa hanya melihat masalah-masalah yang sudah terjadi. Dan karena masalah-masalah yang sudah terjadi itu kita bilang jangan mengulangi lagi untuk ikut pilpres atau ikut pilkada dan lain-lain sebagainya. Tapi kita harus lihat pada perkembangan-perkembangan global dan geostrategi juga yang berkaitan dengan perhatian global terhadap Indonesia. Bagaimana hubungan-hubungan global dengan Indonesia.